Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian ini, sebuah kajian yang uh, insya Allah disebutkan dalam berbagai macam hadis tentang kemuliaan majlis ilmu, yang salah satunya disebutkan Allah turunkan rahmat, Allah turunkan para malaikat, dan kemudian mengaminkan doa-doa kita. Maka salah satu majlis atau tempat yang mustajab adalah majlis ini. Makanya karena itulah kemuliaan majlis ilmu begitu besar, dan mudah-mudahan kerutinan kita, keistiqomahan kita untuk menjalani kajian ilmu bersama guru-guru kita di MTA ini menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa di pagi ini, di hari Ahad, kita akan mendalami, mentadaburi ayat-ayat Allah, dan salah satu ayat Allah dalam Al-Quran yang sudah kita bahas dalam kajian di minggu yang lalu adalah tentang surat Yasin. Dan disebutkan surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Surat Yasin begitu banyak keistimewaannya, dan insya Allah akan kita bedah satu persatu. Dan di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan dari ayat 1 sampai ayat 12 ya. Dan barangkali nanti kita akan coba terus menelusuri satu persatu ya dari surat Yasin ini. Alhamdulillah guru kita sudah hadir, Ustaz Alam, Ustaz Khalil Alam, yang alhamdulillah Allah selalu menjaga beliau dan selalu mendampingi bersama kita di setiap ahad, ya ahad pertama dan keempat ya, untuk mendalami ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah yang barangkali kita lupa untuk membaca ya, tidak hanya sekedar terjemahnya tentunya, tapi bisa memahami makna yang ada dalam ayat-ayat itu. Dan alhamdulillah, syukurlah. Gimana kabarnya Ustaz pagi ini? Alhamdulillah, baik. Baik Ustaz, nih kita lanjut di ayat ke-13 ya, atau mungkin review sedikit bagaimana di ayat 1 dan ayat 12 yang sudah dibahas di pekan lalu. Tafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita di surat yang populer, yaitu surat Yasin. Surat Yasin adalah surat yang seringkali dibaca oleh umat Muslim di Indonesia, khususnya di Indonesia, karena banyak event yang kita membaca surat Yasin ini, mulai dari orang meninggal dunia, kemudian hajatan, dan segala macamnya, kita membaca surat Yasin ini. Dan kali ini kita memang akan membahas isinya, kita tidak akan membahas tentang bid'ah atau tidak bid'ahnya, karena yang paling urgent, yang paling penting adalah kita memahami apa yang kita baca. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada sebuah hadis yang populer, yaitu Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Artinya bahwa Yasin ini merupakan jantung buat orang Muslim juga. Jadi ketika Muslim tidak memahami surat Yasin, sama dengan kehidupan kita, ketika kehidupan fisik kita, jantungnya bermasalah, pasti kehidupan orang itu juga akan mengalami sebuah masalah.
Demikian pula ketika kita Muslim tidak memahami jantungnya Quran, yaitu surat Yasin, kemungkinan besar kehidupan keberagamaan kita itu juga akan bermasalah. Karena namanya jantung ini akan mengatur proses kehidupan kita, gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas dengan baik dan secara normal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kira-kira proses jantungnya itu yang mana, gitu ya. Nah, kita sudah belajar ayat 1 sampai ayat 12. Bisa dibantu Mas Solis untuk di-show. Jadi sebelumnya kita belajar bagian pertama sebenarnya, ayat 1 sampai ayat ke-12 di dalam surat Yasin, yang kalau kita berikan nama ayat 1 sampai ayat ke-12 itu berisi tentang Quran yang penuh hikmah. Ya. Kemudian di situ kita belajar juga tentang apa yang dimaksudkan dengan dinding depan, kemudian apa yang dimaksudkan dengan dinding belakang, kemudian ditutup dari atasnya. Kemudian kita juga sudah berikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dinding depan, akses terhadap alam semesta ini. Jadi apapun yang kita bisa lihat dengan mata, itu adalah alam semesta. Jadi ketika kita memahami, mempelajari, mentadaburi, melakukan riset terhadap alam semesta itu, pasti kita akan bertemu dengan Tuhan. Pasti kita akan bertemu dengan Allah. Kemudian, apa itu dinding belakang? Dinding belakang itu kaitannya dengan sejarah. Baik sejarah masa lalu diri kita maupun sejarah masa lalu orang lain. Dan ketika kita memperhatikan sejarah-sejarah itu, pasti kita akan bertemu dengan Tuhan. Pasti kita bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah. Nah, itu adalah recap pelajaran kita dari ayat 1 sampai ayat ke-12 ya. Nah, hari ini kita akan disajikan oleh Allah mulai dari ayat 13 sampai ayat 33 ya. Ayatnya cukup banyak. Insya Allah kita bisa menyelesaikannya. Jadi kelompok yang kedua ini kita namakan dengan sejarah masa lalu. Jadi membuka tabir dinding belakang. Oke, kita mulai baca ayat 13 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'alhal mursalun. Buatlah sebuah perumpamaan bagi mereka. Humnya ditujukan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah pada saat itu. Perumpamannya apa? Penduduk sebuah negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Di sini disebutkan mursalun. Mursalun ini berarti jamak. Jadi bukan hanya satu utusan. Utusannya lebih dari satu. Kira-kira berapa utusan? Maka jawabannya ada di ayat ke-14. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Berarti yang diutus kepada sebuah kaum ini berapa utusan? Dua. Dua utusan. Nah, disebutkan di sini kan mursalun. Beberapa tafsir menyebutkan ini nabi dan rasul. Atau ada penafsir yang lain mengatakan bahwa orang-orang yang diutus saja. Poinnya adalah ini adalah orang yang diutus oleh Allah kepada satu kaum. Dan yang dikirim bukan hanya satu utusan, tapi dua utusan. Kemudian, fa'azzazna bithalitin faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Nih, kalimatnya bithalitin fa'azzazna. Fa'azzazna artinya kami menguatkan. Kira-kira pelajarannya buat kita apa? Dua utusan dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Artinya sebenarnya adalah dalam dakwah itu satu dengan yang lainnya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ya, jadi dakwah itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka di sini disebutkan fa'azzazna bithalithin, dikuatkan dengan utusan yang ketiga.
Faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian dia berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Berarti berapa utusan sekarang jumlahnya? Tiga. Tiga. Tiga utusan. Oke. Bayangkan, satu kaum diutus tiga utusan. Apa yang akan terjadi? Ayat 15 sekarang. Qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Mereka penduduk negeri itu menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, yang maha pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta. Jadi apa yang dikatakan kepada tiga utusan itu? Penuduhnya berdusta. Berdusta. Kamu ngarang-ngarang saja, kamu itu bukan utusan. Ar-Rahman, mana Ar-Rahman ngirim kamu? Enggak, gitu ya. Mereka mendustakan. Apakah sampai di sini saja? Ternyata enggak. Mereka akan lebih agresif lagi tuh. Kemudian utusan-utusan itu mengatakan seperti ini. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami benar-benar mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah utusan-utusan kepadamu, yang dikirim kepadamu. Jadi meyakinkan penduduk negeri itu, kami memang utusan kok. Kemudian berikutnya, ayat 17. Wa ma'alaina illal bala'ul mubin. Tugas kami, kewajiban kami hanyalah menjelaskan perintah Allah dengan jelas. Di situ ada kata balau, balaul mubin, balago. Apa artinya balago? Menyampaikan. Ya, Mubalik. balago. Ya, Kayak mubalik itu sama mungkin kata katanya itu. ya. Original katanya sama, balago. Mubalik orangnya. Ya. Balago itu adalah menyampaikan gagasan atau ide dengan sederhana sehingga orang mudah paham. Itu namanya balago. Balago itu menyampaikan sesuatu dengan cara sederhana sehingga membuat orang lain itu mudah untuk memahaminya. Jadi tiga orang utusan ini menyampaikan kewajiban, menyampaikan pesan, gagasan yang ditugaskan kepada mereka untuk disampaikan kepada penduduk negeri itu dengan cara mudah sehingga penduduk itu faham. Nah, berarti dari ayat 17 ini kita bisa melihat bahwa di balik ayat ini artinya bahwa penduduk negeri itu faham nggak atas penjelasan Rasul-Rasul ini atau utusan-utusan ini? Ya, paham. Paham. Tercapture dengan satu kata balau, balau, balaul mubin dengan penjelasan yang mudah dan sangat jelas, clear pesannya. Dan pesan ini bisa difahami oleh segala kelompok umur, segala background pendidikan, baik yang pintar, yang sedang-sedang, maupun yang tidak pintar, baik golongan kaya, menengah, dan golongan bawah. Ya, baik penduduk kota, desa, mereka paham semuanya. Oke, berikutnya. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna adzabun alim. Mereka penduduk negeri itu menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Jadi setelah penjelasan clear kepada penduduk negeri itu, ada yang mau menerima kebenaran itu, kemudian mengikuti kebenaran, ada yang denial. Sehingga apa yang terjadi pada penduduk negeri itu, mereka berpecah belah. Terjadi pada zaman Rasul nggak? Terjadi. Terjadi. Jadi ketika diceritakan ayat ini kepada Nabi, ini pelajaran buat Nabi ya? Tentu, ya. Termasuk kaum muslim pada saat itu. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Nabi Muhammad kan dituduh seperti ini. Gara-gara kamu Muhammad melakukan dakwah yang tadinya kami orang-orang Mekah ini bersatu padu, tidak ada perbedaan. Tapi sekarang seorang anak tidak mengikuti keyakinan ayahnya. Seorang paman tidak mengikuti keyakinan kakeknya. Satu keluarga berpecah belah.
gara-gara kamu Muhammad. Itu ditujukan kepada Nabi oleh orang-orang Quraisy. Ternyata sebelumnya terjadi nggak? Ternyata terjadi. Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Tuduhannya sama persis. Ya. Jadi ketika Nabi diceritakan ayat ini, kalau kita lihat ayat pertama, kedua ya, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Bagian awal surat Yasin tadi menceritakan bahwa Nabi adalah bagian dari Rasul yang berada di jalan yang lurus. Artinya sebelumnya sudah ada Nabi dan Rasul sebelumnya yang mengalami permasalahan yang sama. Dan engkau Muhammad bukan orang pertama yang menghadapi tuduhan-tuduhan itu. Jadi tenang saja, semuanya akan terselesaikan. Gitu. Terus apa yang terjadi? Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami merajam kamu dan pasti kamu akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Utusan-utusan ini diancam nggak Iya, di ayat ini? Diancam. Berarti utusan-utusan itu kan simbol agama Islam, betul nggak? Ketika simbol-simbol itu diancam, dihina, berarti melecehkan agama nggak? iya, Melecehkan agama. Jadi ini adalah bentuk pelecehan terhadap agama. Terus apa yang terjadi? Apakah mereka dieksekusi? Kemudian utusan-utusan itu berkata, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Mereka para rasul itu berkata, kemalangan kamu itu akibat perbuatan kamu sendiri. Apakah jika hilang? Apakah karena kamu diberi peringatan lalu kamu menjadi malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi, para nabi dan rasul tadi menjelaskan argumentasi gagasannya dengan dialogis, dan mereka bisa memahami ide dan gagasan itu. Kemudian mereka melakukan counter. Counternya apa? Harusnya gagasan dibalas dengan gagasan juga kan? Namun ketika gagasan itu tidak bisa di-counter oleh gagasan, yang mereka lakukan adalah mengancam secara fisik. Karena gagasannya udah kalah tuh. Mereka tidak bisa melakukan argumentasi. Yang mereka lakukan adalah mengancam. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bisa semua terjadi apa? semua perbuatan kita lah yang menyebabkan kemarahan itu gitu ya. Ya, betul. Dan eh, mereka mungkin malah kita yang juga tidak mengikuti peringatan-peringatan itu. Ya, oke. Jadi harusnya argumentasi dibalas argumentasi. Ya. Nah, sekarang ini, apa yang kita bisa pelajari? Ketika kaum muslim diberikan sebuah argumentasi, pertanyaan yang menyudutkan kita, kita biasanya membalas dengan argumentasi atau balik mengancam mereka secara fisik. Kalau saya baca di sosial media kadang-kadang gini, ketika diargumentasi sama non-muslim misalnya, wah, dia darahnya halal, takbir, Allahu Akbar. Itu kan yang terjadi kan? Maka, apakah kita tidak mempelajari dari surat Yasin ini? Ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu ketika argumentasinya kalah, mereka mengancam secara fisik. Harusnya kita tidak melakukan hal yang serupa. Yang kita lakukan counter argumentasi dengan argumentasi Al-Quran. Ya, oke, kita lanjutkan. Berikutnya, ayat ke-20. Ceritanya makin intens. Wajah amin aqsal Madinah, rajulu yas'a. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Datanglah
bergegas-gegas dengan bergegas-gegas dari ujung kota. Ujung kota berarti daerah pinggiran, ya. Seorang laki-laki dia berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'u, ikutilah mursalin, utusan-utusan itu." Oke, kesimpulan kita sebelumnya, penduduk negeri itu melecehkan simbol-simbol agama? Jawabannya Iya. ya. Nah, terus tiba-tiba ada seorang laki-laki dari penghujung kota yang melihat peristiwa itu. Kemudian dia mengatakan sesuatu dengan mengatakan ya kaumi. Padahal jelas-jelas kaumnya melakukan pelecehan terhadap simbol agama, pemimpin agama, namun yang dilakukan laki-laki dari penghujung kota ini memanggil kaumnya bukan dengan panggilan yang menyudutkan, wahai pendusta agama, wahai peleceh agama, dia tidak mengatakan itu. Tapi yang dikatakan laki-laki dari penghujung kota ini memanggil kaumnya dengan panggilan yang santun, ya kaumi, wahai kaumku. Apa yang kita bisa pelajari? Ternyata dakwah itu disampaikan dengan sangat santun ya. Walaupun dia tahu bahwa kaumnya sudah menolak utusan-utusan ini dan melakukan pelecehan dengan mengancam akan dirajam dan akan disakiti. Terus apa yang terjadi berikutnya? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikuti orang-orang itu katanya. Nah, ini. Ketika misalnya sudah ada 3 utusan, beberapa penafsir, kalau kita baca tafsir terjemahan ayat ini, para rasul. Berarti sudah ada nabi dan rasul sudah melakukan dakwah. Kira-kira kalau kita orang biasa saja, kalau sudah ada level yang paling tinggi berdakwah, biasanya cenderung kita ikut berdakwah atau tidak? Iya. Biasanya kita enggak. Lah Enggak. wong Rasul aja udah ditolak, apalagi kita orang biasa. Kan kita berpikir seperti itu. Tapi bisa jadi ketika orang yang levelnya lebih tinggi memberikan nasihat, kadang tidak masuk pada pemikiran mereka, ya. Mereka tidak mau terima, walaupun kebenaran itu memang nyata di hadapan mereka. Namun ketika ada orang yang selevel, satu kaum, satu kelompok memberikan nasihat, kadang kita bisa menerimanya. Betul nggak? Hmm. Maka ketika ada ustadz, ada kiai sudah melakukan dakwah, bukan berarti kita tidak melakukan dakwah juga. Jadi dakwah itu tugas siapa? Semuanya ya. Semua. Ya, loh orang saya ilmunya biasa Mm-mm. saja, ya ilmunya nggak tinggi. Loh memang dakwah itu memerlukan ilmu yang tinggi. Apakah harus jadi kiai dulu baru berdakwah? Jadi ustadz dulu baru berdakwah? Apakah kita tidak mempelajari dari surat Yasin ini? Laki-laki dari penghujung kota, berarti kan orang dari pinggiran ini. Datang langsung melakukan dakwah, walaupun sudah ada orang yang berdakwah. Ya, tuh, oke. Berikutnya, apa yang terjadi berikutnya? Laki-laki dari penghujung kota ini memberikan sebuah argumentasi. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tidak ada alasan bagiku tidak menyembah Allah yang telah menciptakan dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ini menarik. Kalau kita perhatikan ya, kata-kata dari 3 utusan yang di-capture di dalam surat Yasin ini, kalimatnya hanya sedikit dibandingkan dengan kata-kata laki-laki dari penghujung kota. Ini kan sesuatu yang menarik ya. Logikanya kan gini, 3 utusan, berarti kan levelnya tinggi. Pasti dakwahnya akan di-capture lebih banyak. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di dalam surat Yasin ini, yang di-capture lebih banyak oleh Allah
adalah perkataan laki-laki dari penghujung kota. Nah, ini kan sesuatu yang menarik ya. Loh, kok bisa seperti ini ya? Pasti ketika dituliskan di dalam Al-Quran dan Allah mengcapture-nya, pasti ini pelajaran yang sangat berarti buat kita. Kira-kira apa pelajarannya? Pertama, laki-laki dari penghujung kota itu menggunakan argumentasi, menggunakan logika. Tidak ada alasan. Nah, ini kan logika ya. Tidak ada alasan. Kemudian yang kedua, tidak ada alasan bagiku. Kata ganti yang digunakan adalah dirinya, bukan orang lain. Biasanya diri kita, ketika kita mengargue orang lain, pemahamannya salah, biasanya kita mengatakan seperti ini. Masa Tuhan kamu tiga? Tiga, satu. Itu kan membingungkan. Nggak benar nih. Nah, biasanya ketika kita melakukan argumentasi, kita menyerang keyakinan orang dulu tuh. Kita bisa belajar dari laki-laki dari penghujung kota ini. Ternyata dia tidak menggunakan orang lain kemudian dia serang, tapi dia menggunakan dirinya. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakan. Keren gak nih? Keren ini. Terus berikutnya, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nah, pertama kali yang digunakan adalah kata gantinya aku, di penghujung ayat, hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah urusan tentang Tuhan ini bukan urusan tentang Tuhanku dan Tuhanmu, tapi tentang Tuhan siapa? Kita semua. Tuhan kita. Tentang Tuhan kita. Yang awalnya logikanya buat dirinya, kemudian kamu juga akan kembali kepada Tuhan ini nih. Jadi, Tuhannya bukan tentang Tuhanku dan Tuhanmu, tapi tentang Tuhan kita semua. Walaupun orang berbeda-beda keyakinan, dia agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, ya. Apakah semua berasal dari Tuhan yang berbeda-beda? Nama Tidak. Tidak mungkin. Pasti berasal dari Tuhan yang sama, kan? Benar. Ya. Kalau berasal dari Tuhan yang sama dan pasti berasal dari Tuhan yang sama, walaupun beda-beda negara, beda-beda warna kulit, berbeda-beda agama pada saat ini, pasti semua berasal dari Tuhan yang sama. Maka, carilah Tuhan yang benar-benar Tuhan itu. Siapa yang benar-benar Tuhan itu? Yang benar-benar Tuhan adalah yang bisa menciptakan. Ini adalah argumentasi yang diberikan di ayat 22 ini oleh laki-laki dari penghujung kota. Yang namanya Tuhan itu harus bisa menciptakan. Kalau bisa menciptakan berarti kehadirannya harusnya sebelum semuanya terjadi, sebelum ada. Kalau ada Tuhan tiba-tiba ada sebelum sesuatu ada, berarti dia bukan Tuhan. Itu kan dibalik logika yang diberikan laki-laki dari penghujung kota itu. Luar biasa ya dakwahnya ya. Kalau kita kan kadang-kadang gini ya, ketika misalnya kita memberikan nasihat atau counter argumentasi kepada orang, misalnya kita kan ada pesawat yang suka delay ya, yang warnanya merah tuh. Nah, dia suka delay. Ada orang yang beli tiket yang serupa tuh dengan yang pesawat yang suka delay itu. Duduk di sebelah kita, kemudian ngobrol. Kalau misalnya ada dua pilihan opsi. Pilihan yang pertama, kita pengen memberikan nasihat ya, sama-sama memberikan nasihat. Opsi yang pertama kita bisa bilang gini, Pak, Bapak kok nggak pinter sih kok milih pesawat yang suka delay? Memang murah sih, gitu. Tapi kan suka delay. Bapak nggak pinter ah. Kira-kira kalau kita memberikan nasihat seperti itu, dia akan tersinggung nggak? Tersinggung. Tersinggung.
Opsi yang kedua sekarang pilihannya gini. Saya pernah mengalami, saya pesen tiket pesawat itu, saya punya janji, dan saya ada meeting, dan saya ada deal di situ, pesawatnya delay, dan bisnis saya berantakan. Dan itu terjadinya bukan hanya sekali, berulang kali. Saya jadi nggak percaya terhadap pesawat itu. Itu menghancurkan janji-janji saya. Itu menghancurkan bisnis saya. Saya ke depan saya tidak akan menggunakan pesawat itu. Kira-kira goalnya dari dua nasihat ini sebenarnya kan sama saja kan? Jangan pakai pesawat itu kan? Betul nggak? Kira-kira yang diterima Ya. nasihat pertama atau nasihat yang kedua? Kedua. Kedua. Ya. Jadi logika diberikan di dalam ayat ini, laki-laki dari penghujung kota itu menggunakan dirinya dulu. Dia tidak menyalahkan orang lain. Saya mengalami gini, saya tidak nyaman dan segala macamnya. Dan itu kena ke orang lain. Ternyata kita belajar dakwah dari surat Yasin ini. Bagaimana caranya? Ya. Oke, ayat 22. Kita lanjutkan, 23. Attakhidhu min dunihi aliha. Iyurid manu bidurrillah tuni anni syafa'atuhum syai'aw wala yumkidun. Mengapa aku harus mengambil sembahan-sembahan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagiku dan mereka tidak dapat menyelamatkanku. Kesimpulannya apa dari ayat 23 ini? Kalau saya menyembah Tuhan yang salah, kalau Tuhan yang benar itu menghendaki sesuatu bencana terjadi padaku, pasti pertolongan Tuhan-Tuhan yang salah itu tidak akan berguna sama sekali. Tidak bisa menyelamatkanku. Ya, pesannya adalah jangan sampai salah memilih Tuhan. Tuhan itu harus kita cari. Tuhan itu harus kita pikirkan. Tuhan itu harus kita temukan. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sekali lagi, yang ditunjuk dirinya atau orang lain? Dirinya. Sesungguhnya aku, bukan sesungguhnya kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Tapi kalimatnya bukan kamu, tapi aku. Kalau demikian, berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuanku. Ini ada dua tafsir ayat ini. Tafsir yang pertama, dia sebelumnya berdialog dengan penduduk negeri itu, kemudian ayat 25 dia mengalihkan dirinya kepada 3 orang utusan dengan mengatakan ini amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhanmu, maka dengarkan pengakuanku ini. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, inni amantu bi rabbikum fasma'un, dikatakan kepada kaum yang keyakinannya berbeda tadi, yang Tuhannya berbeda. Dia mengatakan inni amantu bi rabbikum, aku beriman dengan Tuhanmu, karena Tuhanmu dan Tuhanku sesungguhnya sama. Maka dengarkan pengakuanku. Jadi ini bukan tentang Tuhanku dan Tuhanmu, tapi tentang Tuhan siapa? Tuhan kita semua. Jadi ternyata dakwah itu bukan urusan ego. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, tapi ini tentang Tuhan kita. Ini loh mindset yang diberikan di dalam surat Yasin ini. Kira-kira ini fundamental nggak? Karena tauhid ya. Fundamental. Ini namanya jantung nggak? Jantung Quran nggak nih? Tauhid ini. Iya. Ya. Itu loh jantung yang harus ada pada setiap muslim. Karena kalau jantung ini nggak ada, maka akan berat tuh. Terus berikutnya. Qila dakhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Loh kok tiba-tiba masuklah ke surga? Kok ceritanya terputus ya?
Hmm. Sering nggak Bapak Ibu sekalian ketika baca terjemahan Quran, kadang kita berpikir, loh kok udah ganti topik ya? Pernah merasa seperti itu? Hmm. Iya. Sering, Iya. Ustaz. Ya, di ayat ini kila dakhulil jannah, masuklah ke surga. Loh, bukannya tadi ceritanya masih di dunia ya? Kok tiba-tiba masuk ke surga? Apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah laki-laki dari penghujung kota itu kan sudah melakukan dakwah. Dakwahnya sangat santun sekali, sangat logik sekali. Kemudian sebelumnya ada 3 utusan. Tuh, 3 utusan itu diancam, akan dirajam. Baru diancam. Tapi yang terjadi adalah ketika laki-laki dari penghujung kota itu melakukan dakwah, bukan hanya diancam, langsung dieksekusi. Laki-laki dari penghujung kota itu disiksa, dia merasa kesakitan, kemudian setelah disiksa, akhirnya laki-laki dari penghujung kota ini meninggal dunia. Hmm. Jadi dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dikatakan kepada dia, masuklah ke surga. Pertanyaannya, kenapa diperintahkan masuk ke surga? Karena amal-amal. Karena telah mengakui beriman Ya, dan melakukan tugasnya berdakwah. ya. Satu, keyakinannya, tauhidnya kuat, kemudian dia sedang berdakwah, ketika sedang berdakwah, ketika dia meninggal, maka matinya mati syahid ya? Iya. Mati syahid. Ketika syahid dikatakan, ayo masuk ke surga. Insya Allah. Disebutkan nggak amalannya apa? Apa namanya, sholatnya seperti apa, sedekahnya seperti apa, disebutkan nggak? Tidak. Ya. Tapi yang diceritakan sebelumnya tentang bagaimana tauhidnya dia kuat, dia menemukan dengan logikanya, ya, kemudian dia menyampaikan dakwah itu kepada orang lain. Ganjarannya gila dakhulil jannah. Ya. Masya Allah. Ini hal yang fundamental ya, tauhid ini. Dan yang menarik lagi adalah apa yang akan dikatakan oleh laki-laki dari penghujung kota ini. Di-capture lagi oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia mengatakan apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahui. Alangkah baiknya kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui jalan yang jalan Mengetahui kesalahan mereka yang jalan tidak lurus. Mengetahui jalan masuk surga. Ya. Iya. Jalan masuk surga. Kalau mereka tahu aku mendapatkan surga ini karena pada Allah, mereka tidak akan melakukan hal yang seperti itu terhadapku. Alangkah baiknya sekiranya kau ketahui. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Bayangkan ya, bayangkan. Kalau andaikan diri kita yang melakukan dakwah kepada orang lain dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, kemudian apa yang terjadi? Kita disiksa, kemudian akhirnya kita meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, dikatakan kepada kita masuklah ke surga. Kira-kira kalimat berikutnya yang kita akan katakan kepada Allah apa? Ya Allah, kenapa tidak saya Dari dulu. hamba mau kembali untuk menambah amal ibadah. Untuk memberitahukan yang tersesat. Allah Maha Baik, Maha Pengampun. Ada jalan surga. Ada jalan. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibunya baik semua ya. Sebagian besar akan mengatakan, ya Allah, itu kaum yang menyiksa aku. Aku sudah melakukan dakwah mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tapi mereka menyiksa aku. Ya Allah, hancurkan kaum itu ya Allah. Itu sebagian besar kita tuh. Ya. Tapi laki-laki dari penghujung kota ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat dahsyat sekali dengan mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai sekiranya kaumku mengetahui, alangkah baiknya mereka mengetahui. Dia tidak
rasa dendam kepada kaumnya, walaupun kaumnya sudah menyiksa dia dan membuat dia meninggal dunia. Pelajarannya apa? Ternyata dakwah itu harus disampaikan dengan rasa cinta dan tidak ada rasa dendam. Ya. Saya ulang lagi. Dakwah dilakukan dengan rasa cinta dan tidak ada rasa dendam. Dengan santun. MKI banget itu, Ustaz. Kenapa? MKI banget. Ya, Masya Allah. Amin ya. Amin. Jadi dakwah itu dengan rasa cinta dan tidak ada rasa dendam pelajarannya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang jelas-jelas menistakan agama. Pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah di level ini atau malah sebaliknya? Belum seberapa Pak Ustadz. Masih belum, masih jauh. Belum seberapa Pak Ustadz. Ya, pelajaran ini kan buat kepada non-muslim loh ya. Ya. Dakwahnya ditujukan kepada non-muslim, kemudian masih berbuat baik, tidak ada rasa dendam. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kepada sesama muslim, kenapa kok kita malah kencang sekali? Kepada non-muslim yang jelas-jelas menolak, melakukan pelecehan, pelajaran dari surat Yasin ini, santunlah, cintalah, tidak ada rasa dendam. Kenapa sesama muslim kita sangat kasar sekali? Mana cintanya? Mana kandungan Yasinnya? Mana jantung Yasinnya? Mana jantung Qur'annya? Mana jantung muslimnya? Betul nggak? Ya. Cuman urusan kunut nggak kunut, cingkrang nggak cingkrang, yasinan nggak yasin. Udah gontok-gontokan. Baca doa buka puasa berbeda, ada versi yang terbaru, udah nyalahin, berantem kembali. Mana rasa cinta? Apakah kita tidak membaca surat Yasinnya? Baca, tapi kita tidak memahami isinya, sehingga karakter kita bukan karakter Al-Quran. Ini kan surat yang kita baca terus-terusan ini kan. Saya besar di Madura, dari kecil itu bacanya surat Yasin. Cuman sampai SMA, saya nggak ngerti apa yang saya baca. Itu yang jadi problemnya. Dan itu terjadi pada kehidupan kita. Kadang kita muslim baca Quran, kita sudah beranggapan kita sudah jadi soleh dan soleha dengan membaca Arabnya tanpa mengetahui maknanya. Itu yang harus kita rubah. Kita baca dengan tingkat kefahaman. Anak SD saja baca buku cerita, awalnya dia hanya melantunkan huruf-huruf kan, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Kemudian bertambah usianya dia, kelas 2, kelas 3, kelas 4 SD, akhirnya dia mendevelop dirinya, dia membaca dengan dilantunkan dengan keras, tapi juga dia paham apa yang dia baca. Itu kan yang terjadi kan? Tapi kita dengan Quran, baca dengan keras dari SD, SMP, SMA, tapi kefahamannya kagak ada terus. Kemudian kita terhibur, nggak apa-apa baca Quran, alif lam mim itu bukan satu huruf, alif lam mim itu 3 huruf, dan satu hurufnya 10 kebaikan. Berarti kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan, walaupun kita nggak paham. Kita happy dengan nasihat seperti itu. Kalau saya tidak akan berikan nasihat seperti itu. Kita lebih baik paham. Mungkin nggak Rasulullah mendorong umat Islam baca Quran tapi nggak paham? Tolong dijawab itu. Mungkin nggak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Artinya membaca Quran itu dengan tingkat kefahaman. Oke, kita lanjutkan. Wah, udah mau 6:30. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Tuhanku mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Jadi laki-laki dari penghujung kota itu masih bertanya-tanya.
Kenapa sih Allah itu memberikan surga kepadaku, memberikan ampun kepadaku, menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan? Kira-kira kita bisa jawab nggak nih? Dengan lihat ayat-ayat sebelumnya. Kita kan harus ngelihat koneksinya kalau belajar Quran tuh. Satu, tauhidnya. Ya kan? Dia yakin dengan Tuhannya, dia menemukan Tuhannya dengan proses berpikirnya dia, berarti dia memperhatikan histori masa lalu, memperhatikan sejarah masa lalu, gitu ya. Terus habis itu dia melakukan dakwah, menyampaikan tentang kebenaran tentang adanya Tuhan dan beriman dengan Tuhan dengan rasa cinta, dengan tidak ada rasa dendam di dalamnya. Itu jawabannya. 28 sekarang. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wa ma kunna munzilin. Setelah dia dibunuh, apa yang terjadi pada kaumnya ini? Apakah dibiarkan saja oleh Allah? Ya, laki-laki dari penghujung kota itu memang tidak dendam. Tapi bukan berarti kaum yang melampaui batas ini Allah akan biarkan. Itu urusan Allah. Nah. Apa yang Allah katakan? Kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Nggak pantas kami menurunkan satu pasukan pun dari langit buat kaum yang ngeyel itu. Nggak pantas lah. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Cukup dengan satu teriakan saja, maka mereka seketika khamidun, mereka langsung nggak usah menggelepat, mereka langsung mati. Dahsyat nggak hukumannya? Sangat dahsyat. Kalau dikirim pasukan, mereka terlalu istimewa untuk dikirim pasukan. Mereka nggak seistimewa itu. Cuma satu teriakan saja, cukup buat mereka. Ya hasratan 'alal ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besar penyesalan pada hamba-hamba itu. Setiap seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Berarti kesalahannya sudah fatal ya? Bukan hanya satu orang rasul yang didustakan. Setiap datang rasul mereka hina. Ayat 32 sekarang. Mas Walis? Ya, 32. Wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Tidak ada satu pun kecuali semuanya akan dihadirkan, dikembalikan kepada kami. Semua pasti akan kembali. Mau mereka menolak maupun menerimanya, pasti akan kembali. Ayat 33. Sampai 32 ternyata. Sampai 32. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan. Oke. Perhatikan, wadribalahum, dan buatlah perumpamaan buat mereka. Ayat ke-13. Ketika ayat 13 itu dikatakan kepada siapa sih sebenarnya perumpamaan ini? Kepada Quraisy, orang-orang Mekah pada saat itu. Diceritakan tentang sejarah masa lalu umat yang sebelumnya. Ya, harusnya kamu mengambil pelajaran dari sejarah itu. Dan ketika kamu memperhatikan sejarah itu, kamu mengulang kesalahan yang sama, pasti kamu akan mendapatkan hukuman yang sama. Kamu harusnya berubah. Kelakuanmu sama saja dengan kaum sebelumnya. Dan mereka akan mendapatkan hukuman, mereka akan mendapatkan azab. Ya. Kamu harusnya belajar dari sejarah. Jadi dari sejarah, kamu nggak harus mengalami sendiri. Kamu lihat pelajarannya dari sejarah orang lain yang ditimpakan azab itu. Jadi itu koneksinya ya. Jadi bagian pertama, ayat 1 sampai ayat ke-12 tentang Quran yang penuh hikmah. Kemudian yang kedua, diceritakan tentang dinding belakang, sejarah masa lalu, yang harusnya kamu mengambil pelajaran. Itu kira-kira hubungannya, dan saya mau jelaskan ada satu kata tadi, azab ya. Azab, apa yang dimaksudkan azab? Siksaan, bencana, musibah. Ternyata original kata azab itu, azab ya, kalau di Indonesia jadi azab. Azab itu
itu maknanya adalah menghilangkan kenikmatan, menghilangkan kebahagiaan. Jadi bukan hanya terjadi di akhirat saja, tapi di dunia. Ketika kita mendapatkan azab, kita dihilangkan kenikmatan. Walaupun barangnya ada sama kita, kita kaya misalnya, kan kita bisa lihat ya, ada artis yang punya popularitas, punya segalanya, tapi hatinya merasa kosong. Dia punya mobil, punya rumah mewah, segala macam. Dan kita bisa saksikan artis-artis yang populer, kayak di Korea itu, mereka malah bunuh diri. Artinya apa? Dia masih mendapatkan harta popularitas, tapi kenikmatan terhadap harta, kenikmatan terhadap popularitasnya tidak ada, itu adalah bagian dari azab. Azab, azabun alim ayatnya. Ya. Azab itu menghilangkan kenikmatan. Ya. Jadi bayangannya bukan hanya tentang musibah yang besar-besar saja. Azab itu juga menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri kita. Walaupun fisiknya ada, tapi kenikmatannya dicabut. Juga bagian azab. Ya. Kayak misalnya orang yang selingkuh itu, ya, kenikmatan terhadap pasangannya kan nggak ada kan, akhirnya. Itu juga bagian dari azab juga. Oke, kira-kira itu. Silakan Bapak Ibu sekalian, udah 1:07. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang kaitannya dengan surat Yasin ya, yang sedang kita bahas. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jazakallah khairan. Mudah-mudahan inspirasi pagi ini bisa mengetuk hati kita ya tentang tadi yang kita dapatkan bahwa ada kewajiban tabligh ya, kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Bukan hanya kewajiban para rasul gitu ya, bukan hanya kewajiban orang-orang yang sudah berilmu tinggi, tapi kita pun yang sudah tahu sedikit, kita juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain ya, sehingga hidayah ini bisa melalui kita walaupun kita ilmunya sedikit. Dan tadi kita menangkap ada satu logika-logika ya yang disebutkan oleh orang rajulun min aqsal Madinah itu ya, orang dari dusun gitu ya, dari pinggiran kota gitu ya, yang kemudian dia beriman dan menunjukkan keimanannya yang kokoh dan sampai dia siap menerima siksaan, dan tentu itulah menjadi balasannya baginya adalah ilal jannah ya, dikatakan kepada orang itu masuklah ke dalam surga sebagai sebuah balasan yang terbaik yang sudah dilakukannya karena mampu karena dia bertauhid, karena dia beriman kemudian menyampaikan kebenaran. Silakan jamaah yang ingin sharing, ingin bertanya kepada guru kita Ustaz Khairil tentang ayat ini ya. Boleh juga dari ayat 1 kalau ada yang ingin Saya Ustadz silakan Bu Etin ya. Etin. Bu Etin ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini ingin tanya yang di sini disebutkan 2 utusan dan utusan ketiga itu apakah di sini dimaksudkan misalnya 2 utusan itu dengan Musa dan Harun atau yang ketiga itu mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Rasul 1, Rasul 2. Apakah di tafsir ada penjelasan Ustaz soal siapakah yang disebut dengan Al-Mursalun itu? Oke. Nah, ini mungkin saya jelaskan kaitannya dengan, saya jawab dengan mindsetnya ya. Kadang di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan nama, tidak disebutkan tempat. Sama dengan surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi itu juga tidak disebutkan berapa jumlah pemuda-pemuda Al-Kahfi itu. Orang menentukan 3 orang, 4 dengan anjingnya. 4 dengan 5 anjingnya. Ada yang menjawab 7, sisanya anjingnya. Nah, pertanyaannya apakah Allah jawab? Tidak Allah jawab. Kadang kita tertarik dengan sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita mencari informasi itu, ya.
dan kita meninggalkan sesuatu pesan yang jelas di dalam Al-Quran. Kayak misalnya, laki-laki dari penghujung kota ini namanya siapa? Nah, kita kan kadang-kadang Tidak disebutkan. tertarik dengan explore untuk hal itu kan. Siapa namanya? Kotanya di mana sebenarnya? Iya, Ya kan? Kita kan tertarik dengan hal-hal seperti itu. iya. Tertarik dengan hal seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan membuat kita akhirnya meninggalkan pesan yang jelas-jelas Allah tulis tuh di dalam Al-Quran. Ya, kayak misalnya pelajaran-pelajaran yang tadi kan sangat berarti sekali ya buat kita ya. Pesan dari laki-laki dari penghujung kota, logikanya seperti apa, qala ya laita qaumi ya'lamun. Itu kan pesan-pesan yang eh, Allah abadikan tuh di dalam Al-Quran. Nah, seringkali kita tidak fokus kepada pesannya, kita fokus mencari sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Qurannya. Saya tidak mengatakan pertanyaan tadi itu nggak penting, itu penting juga. Karena nanti supaya kita bisa eksplor, kira-kira dalam kitab-kitab tafsir ada nggak? Tapi yang jelas, Allah tidak menyebutkan namanya, siapanya, tapi pelajaran apa yang kita bisa peroleh. Kalau kita kan dulu pelajaran sejarah ya, Mas Solis dan Ibu tadi yang nanya, dalam pelajaran-pelajaran sejarah dulu ketika kita belajar sejarah, kadang kan kita ngafalinnya itu tahunnya, tempatnya, betul nggak? Nanti pas ujian yang keluar biasanya itu tuh, tahunnya di mana? 1825, pas saat maghrib misalnya, pas perangnya. Terus tempatnya di mana? Tapi kadang kita meninggalkan sesuatu yang lebih urgent dibandingkan itu. Dibandingkan tahu tempat, nama, dan segala macamnya. Tapi pelajaran apa yang kita bisa peroleh? Bagaimana ketika Pangeran Diponegoro, apa yang membuat dia itu kuat sekali membela kebenaran, membela negaranya, apa yang melandasinya? Itu kan menjadi hal yang penting ya. Nah, balik lagi ke dalam ayat ini, gitu ya. Apakah disebutkan di suratnya? Tidak disebutkan. Nanti silakan sendiri aja untuk mencari kira-kira dalam kitab tafsir disebutkan atau enggak. Nah, saya mau kasih tambahan lagi. Laki-laki dari penghujung kota tadi disiksa nggak? Disiksa, Disiksa. meninggal dunia. Oke. Kita dalam kehidupan kita, dalam beragama, kita mendevelop pemikiran seperti ini. Kita kan sudah berdakwah ya. Kita sudah berjuang ini dan itu. Kalau kita berada di jalan Allah, pasti Allah akan mudahkan jalan untuk kita semuanya. Kita kan mendevelop pemikiran seperti itu. Benar nggak? Iya. Pasti Allah akan Berharap. ya, Berharap. berharap. Oke. Sekarang kita lihat. Kisah laki-laki dari penghujung kota berada di jalan yang lurus nggak? Iya. Jalan yang lurus. Berada di jalan yang lurus. Mendapatkan ujian nggak? Iya, Banyak. Iya. Meninggal dunia nggak dia? iya. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Loh, berarti Allah nggak tolong dia dong berarti. Harusnya berada di jalan yang dibela. Kok modelnya seperti itu sih? Yang paling penting, kalau kita kan mengukurnya dalam parameter kacamata dunia. Yang namanya menang, selamat, berarti itu yang benar. Betul nggak? Yang mati, tinggal, itu kalah. Tapi Allah memberikan dimensi yang lain. Yang menang itu bukan tentang dunianya. Yang menang itu keyakinannya, imannya, maka hadiahnya surga. Itu adalah sebuah kemenangan. Ya. Jadi, pelajaran buat kita, berarti kalau kita berjuang di jalan Allah, ya, kemungkinan akan diuji juga nggak? Iya, Iya. Diuji. Kenapa pasti. kita pikir kalau kita berjuang di jalan Allah semuanya mulus, nggak ada rintangan dan segala macamnya? Apakah kita tidak mempelajari dari surat Yasin? Tetap sabar, tetap tidak ada dendam dengan rasa cinta. Bisa nggak kita seperti itu? Maka hadiahnya adalah surga. Karena di dunia ini, keadilan itu tidak bisa 100%. Ya, di dunia ini keadilan tidak mungkin 100%.
Kalau di dunia ini tidak bisa 100% keadilannya, maka dibutuhkan kehidupan berikutnya untuk ditegakkan keadilan. Gitu loh. Amin. Iya, iya. Harus ada kehidupan selanjutnya tuh untuk menegakkan keadilan. Kalau di dunia yang sekarang tidak bisa keadilan 100%, misalnya politiknya curang, politiknya dengan kata-kata yang tidak baik, itu kan negatif semuanya. Bisa saja mereka menang, bisa saja. Tapi keadilan berarti tidak 100%. Maka ada kehidupan berikutnya tuh untuk menegakkan keadilan itu. Maka ada kehidupan setelah akhirat. Kehidupan setelah mati. Ada kehidupan akhirat itu. Gitu. Jadi bisa saja dihukum mendapatkan punishment dan reward itu di dunia dan masih lanjut tuh untuk di akhirat. Tapi kalau tidak mendapatkan di dunia, maka masih ada di kehidupan berikutnya. Jadi jangan berputus asa. Kira-kira itu. Iya. Baik. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustadz. Ada pertanyaan Ustaz di chat ya. Masih ada waktu sekitar mungkin 10 menit lagi, Ustaz ya. Ya, silakan. Boleh. Buat- Ada dari Ibu Dina Samsudin bertanya tentang, ini pertanyaan titipan dari anandanya katanya, dari putranya mungkin. Kalau anak-anak cara berdakwah seperti apa, Ustaz, gitu ya? Kalau anak-anak ini karena tadi disebutkan tentang ada kewajiban berdakwah gitu ya. Ya. Bahkan saya lihat memang disebutkan tentang ciri-ciri al-mursalin yang harus diikuti itu kan tidak meminta balasan atau bayaran imbalan nih. Itu sebuah prinsip ternyata saja seorang Ya. pendakwah itu memang tidak boleh menuntut bayaran dari apa yang didakwahi gitu ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak gimana cara berdakwahnya? Oke. Untuk anak-anak gimana cara dakwahnya? Ikutin logikanya Al-Quran saja. Ikutin logikanya Al-Quran. Caranya seperti apa? Tadi kan ngajak berpikir laki-laki dari penghujung kota kan? Betul nggak? Ngajak berpikir. Maka diskusi dengan anak itu diajak untuk berpikir. Kenapa ya ini? Kenapa ya itu? Itu yang dilakukan oleh laki-laki dari penghujung kota. Tidak ada metode dakwah yang terbaik selain Al-Quran. Karena Al-Quran itu dari Allah kan. Kalau kita kan berusaha menjelaskan dengan logika-logika kita kan. Maka kita harus masuk ke dalam Al-Qurannya bagaimana Allah menjelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Gunakan Al-Quran itu, karena Al-Quran itu sebagian besar mengajak untuk berpikir ya. Maka kalau kita nanti melihat strukturnya, kan kita baru melihat 2 bagian ya di dalam surat Yasin ini. Jadi intinya bahwa mulai dari kelompok yang pertama diajak untuk berpikir tentang ayat-ayat alam semesta, betul nggak? Kemudian yang kedua berpikir tentang ayat-ayat sejarah masa lalu melalui dinding belakang. Yang kita pelajari baru kaitannya dengan sejarah masa lalu. Ayat 33 itu wa ayatul bumi yang mati. Ya. Ayat-ayat Allah adalah bumi yang mati. Bumi yang tandus, bumi yang kering, itu ayat-ayat Allah. Kemudian nanti akan dikirimkan hujan, akan tumbuh bumi itu, yang tadinya kering, kemudian sekarang jadi hijau, maka itu ayat-ayat. Kemudian wa ayatul laumul lail. Ayat Allah adalah malam. Wasyamsu, matahari, itu ayat. Kemudian masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing, itu juga ada ayat. Kemudian ada ayat juga, bulan itu akan bergeser pada garis edarnya, dia akan full moon, dan tidak bisa mengejar matahari. Kemudian habis itu dia akan beralih menjadi bentuk tandan yang tua. Itu juga ayat-ayat. Perhatikan itu, teliti tentang hal itu, kamu akan bertemu dengan Tuhan. Jadi memperhatikan ayat-ayat itu mengajak anak untuk berpikir. Ya. Nanti juga akan disebutkan di ayat 41 itu bahwa manusia yang berlayar di atas perahu itu juga ayat. Oh, ternyata dengan memperhatikan alam semesta, mengajak berpikir, itu akan bertemu dengan Tuhan.
Nah, sekarang saya balikan nih. Kira-kira kalau sekarang dakwahnya kepada anak apa? Nah, sholat, bacaannya ini, gerakannya ini, itu. Tapi logikanya belum matang. Sehingga dia mau mungkin mengikutinya, tapi nggak masuk akal buat dia. Logikanya belum masuk. Sehingga bisa saja dia sholat, tapi dia karena takut sama orang tuanya saja. Bukan dengan kesadaran. Bayangkan diri kita saja. Sekarang nih ya, Bapak Ibu sekalian, di usia kita sekarang, kalau sholat, kira-kira karena paksaan orang tua atau kesadaran diri kita? Kesadaran kan? Kalau kesadaran itu kan lebih enak kan dibandingkan paksaan. Kesadaran itu munculnya apa? Karena pikiran kita dan hati kita. Nah, harusnya dari kecil itu. Jadi di dalam Al-Quran itu mengajarkan apa? Hal yang fundamental. Betul nggak? Di dalam Al-Quran dijelaskan nggak? 4 mazhab, gerakannya ini, yang sah ini, yang rukun ini, yang wajib ini. Dijelaskan nggak di dalam Al-Quran? Enggak. Enggak. Jadi kita harus ajarkan yang fundamentalnya dulu tuh. Cuman kadang-kadang kita lompat ke mazhab-mazhabnya dulu tuh. Saya tidak mengatakan fikih itu nggak penting, fikih itu penting. Tapi ada tempatnya, ada porsinya. Setelah fundamentalnya kuat. Ya, kadang kita fokusnya kepada yang fikihnya. Fikih penting, iya. Tapi ada hal yang fundamental yang kita harus selesaikan. Kira-kira itu. Baik, masih ada satu pertanyaan nih dari Ibu Andarulita ya. Andarulita Bakri. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Selamat. kita mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan kita sama? Cara kita beribadah saja yang berbeda. Nah, ini apakah kemudian itu bisa menjadi menjustifikasi mungkin beda semua agama sama gitu ya? Bagaimana tuh? Jadinya gitu ya, dengan cara-cara pemahaman seperti ini, dan khawatir bisa jadi sesat itu. Ya. Nah, kira-kira kalau kita baca surat Yasin ya, apa gini? Satu, sebelum kita baca mempelajari Quran, diawali dengan apa sih supaya tidak tersesat? Kita awali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mantranya ya cukup itu saja. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah untuk supaya berlindung dari godaan setan. Jadi ketika kita memulai dengan itu dengan tingkat kesadaran tentunya ya. Jadi bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim cuma di lisan saja, tapi dengan tingkat kesadaran. Kemudian kita mempelajari Al-Quran, maka insya Allah itu kita dihindarkan dari kesesatan. Kita akan diberikan petunjuk. Kita akan diberikan petunjuk. Nah, ketika kita udah masuk tadi, kita kan udah paham tuh. Oh, bagaimana laki-laki dari penghujung kota itu menemukan tentang Tuhannya. Kemudian bagaimana berdialog dengan orang-orang yang berbeda keyakinan. Ya. Nah, kadang kita menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang tidak baik. Walaupun mereka tahu kebenarannya, ya, kadang mereka tersinggung. Ketika tersinggung, mereka mau menerima kebenaran nggak? Tidak mau. Tidak mau. Karena udah tersinggung duluan, udah baper duluan gitu loh. Mending kita ngobrol dulu kan. Sesuatu yang lain dulu, nyaman dan segala macam, kemudian baru berdiskusi. Ya. Ya kan pertanyaan tadi kan, mungkin nggak kita berasal dari Tuhan yang berbeda-beda? Ya kan Anda dilahirkan dari Kristen. Anda dilahirkan. Kemudian keyakinan-keyakinan itu berdasarkan orang tuanya kan. Ya kalau Kristen, kalau Islam, kalau Buddha ya Buddha, kalau Hindu, kalau orang tuanya ateis. Nah, yang sebenarnya yang benar-benar Tuhan itu yang mana? Ada nggak Tuhan itu? Kan itu dulu diskusinya. Ada nggak Tuhan itu? Mungkin nggak kita itu berasal dari Tuhan yang berbeda-beda? Atau kita berasal dari Tuhan yang sama? Nah, itu kan hal yang fundamental ya. Pertanyaan-pertanyaan fundamental tuh. Kalau kita tidak berpegangan terhadap Quran, maka kita bisa misleading kan? Maka kembalilah kepada kitabnya. Ya, kembali kepada kitab. Saya ambil contoh nih. Saya lihat di sosial media, saya lihat di YouTube, seorang wanita Amerika, ya, dia agamanya Kristen. Dia taat sekali. Dia Katolik yang taat.
Setiap minggu dia beribadah. Terus dia bilang gini, ketika dulu ya saya beragama Kristen, artinya dia sudah berubah agama sebenarnya. Dulu saya ketika meminta, saya selalu meminta kepada Tuhan Bapa. Saya tidak pernah meminta kepada Yesus. Dia bilang seperti itu. Oke. Kemudian pada suatu masa ada orang yang memberikan saya, sahabat saya, memberikan Quran terjemahan. Si sahabat ini nggak mengajarkan tentang Islam, dia kasih Quran terjemahan. Kemudian dia baca Quran terjemahan itu, terjemahan bahasa Inggris ya, karena di Amerika nggak mungkin dia langsung bisa bahasa Arab. Dia lihat terjemahan bahasa Inggris, dan pertama kali yang dia buka, pasti cara bukanya salah. Kalau kita kan dari sebelah mana gitu? Sini dulu kan. Kalau dia kayak buka buku biasa, pertama kali dibuka, pertama kali surat yang dibaca bukan surat Al-Fatihah, tapi surat apa? Ikhlas. Al-Ikhlas, betul. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Loh, dia langsung bilang ini, loh, kok sama ya dengan keyakinan saya? Tuhan satu. Terus habis itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Loh, kok sama dengan keyakinan saya ya? Terus dia baca kembali. Terus dia akhirnya sampai sebuah kesimpulan. Kayaknya kitab ini adalah menyempurnakan kitab yang saya pegang ini, yaitu Injil. Dia mempelajari terus, akhirnya dia menjadi seorang mu'alaf. Ya, artinya apa? Kalau dia kembali kepada kitabnya, tadi kan dinding depan, dinding belakang, dari atas. Kalau dia benar-benar membaca kitabnya, bahkan baca Injilnya, ya, Allah itu akan menuntun dia. Ya kan? Dia tidak pernah meminta kepada Tuhan, dia tidak pernah meminta kepada Yesus. Dia kalau meminta selalu kepada Tuhan Bapa. Betul nggak? Dia mengatakan itu. Artinya sebenarnya dia tauhid nggak sih sebenarnya? Iya. Kelihatannya kalau kita nggak punya pemahaman, wah berarti dia sebelumnya kafir tuh ya. Tuh, dia meminta kepada Tuhan Bapa. Yang namanya Muslim itu, kalau kita lihat originalnya, Muslim itu apa? Berserah diri kepada Tuhan. Betul nggak? Itu makna originalnya. Islam itu berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Tuhan. Jadi orang yang tadi ketika dia berserah diri kepada Bapa, dia Muslim nggak sih sebenarnya? Muslim, cuman nggak bersahadat aja. Belum Ya. bersahadat. Kemudian setiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda. Dia akan bertemu dengan Tuhannya dengan cara apa? Diberikan terjemahan Quran. Allah akan menuntun dia. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya adalah bagian orang-orang yang memberikan dakwah itu menuntun orang lain. Baik dengan kata-kata maupun dengan hadiah Quran terjemahan, ya, maupun dengan tingkah laku saya. Itu juga bagian dakwah juga. Ya, tadi misal pertanyaannya, Tuhan kita itu sesungguhnya sama. Kalau kita paham konsep Yasinnya, maka tidak akan menggeser konsep tauhid. Berbeda tuh dengan semua agama benar. Nah, itu beda tuh konsepnya. Ya. Insya Allah. Jadi sudah jelas ya Bu tadi yang bertanya tentang bahwa kita semua berasal dari Tuhan, tapi tidak berarti menjustifikasi bahwa semua agama benar ya. Karena cara beribadah tentu harus mengikuti petunjuk dari Rasul itu saja. Karena ittiba Rasul menjadi salah satu kunci kita diterima ibadah kita, yaitu pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba atau mengikuti cara-cara Rasulullah. Jadi Tuhan sama, tapi pemahaman terhadap Tuhan itu yang berbeda-beda juga saja. Itu yang memang terjadi di muka bumi ini, pemahaman terhadap Tuhan yang berbeda-beda, dan mudah-mudahan Allah tunjukkan kita kepada jalan yang benar dengan cara pemahaman kepada Tuhan yang benar, yaitu kembali kepada Al-Quran. Baik, ini masih ada satu lagi nih Sad, dari Bu ini ya, sebagai penutup. Nah, ini tentang dakwah tadi Sad. Ini dakwah yang memang kita diperintahkan ya untuk berdakwah kepada orang lain, ini apakah spesifik hanya ke
Muslim saja atau kan juga ada kewajiban untuk kita berdakwah kepada non Muslim gitu? Oke. Oke. Nah, ini kan masalah culture ya, masalah culture. Kemudian kita kembali kepada Quran. Ini kan dua hal yang berbeda tuh. Kalau culture kita kan sebenarnya gini, berdakwah itu kepada sesama Muslim, betul nggak di Indonesia? Karena kalau berbeda keyakinan, kan kita saling menghormati. Kita negara demokrasi, kita saling menghormati. Karena di dalam Al-Quran juga ada tuh ayatnya, kuliah ayyuhal kafirun, kemudian di penghujungnya lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku. Kita saling menghormati. Kita tidak saling mencuri jamaah masing-masing, kan gitu guys. Saling menghormati. Oke, kita balik lagi dalam Al-Quran sekarang. Surat Yasin yang kita pelajari tadi, dakwah yang diberikan 3 orang utusan itu diberikan kepada yang sama keyakinannya atau yang berbeda keyakinan? Beda, Ustaz. Beda. Ya, berbeda keyakinan. Menjawab nggak pertanyaan tadi? Menjawab. Menjawab. Oke. Oke, saya teruskan sekarang. Berarti dakwah itu bisa dilakukan kepada non-muslim. Tapi kan ada lakum dinukum waliyadin. Iya, itu. Ya kan? Itu adanya di juz keberapa ya? 30 30. Berarti ada juz 1, 2, 3, 4, 5, sampai 29. 29. Kenapa kita langsung kesimpulannya lakum dinukum waliyadin tanpa melakukan dakwah? Bukankah Rasulullah melakukan dakwah itu kepada non-muslim, orang-orang Quraisy? Ya, kenapa kita jadi kesimpulannya di penghujungnya? Ketika mereka sudah didakwahi, kemudian mereka tidak mau mengikuti, mereka tetap kekeh, ya nggak apa-apa, lakum dinukum waliyadin. Tapi kewajibannya adalah melakukan dakwah. Saya tambahkan satu poin lagi. Yang namanya kafir, originalnya dari kufur, ya, itu adalah benih yang ditanam oleh seorang petani. Ketika benih itu mau muncul, ditimbun oleh tanah. Muncul lagi benih itu, ditimbun kembali. Maka itu kafir. Artinya, kafir kalau kita translate dalam agama, orang yang tahu kebenaran di dalam hatinya dia, dan dia mengetahui, dia menutup kebenaran itu. Kemudian muncul kebenaran kembali, kemudian ditutup. Maka orang itu jadi kafir. Artinya, kalau kita tarik, kafir itu punya syarat. Syaratnya apa? Dia harus tahu kebenaran dulu. Ya, dia tahu kebenaran, kemudian dia menutup kebenaran. Maka dia masuk kafir tuh. Ya, pertanyaannya, dia tahu kebenaran, tugas siapa yang harus memberitahukan kebenaran kepada dia? Tugas kita ya. Iya, Tugas yang kita. Tugas orang yang Kita seringkali fokusnya itu kafir, takbir, Allahu Akbar. Kewajiban kita mana? Kita sudah melaksanakan kewajiban kita nggak melakukan dakwah, memberitahukan kebenaran? Nah, itu kan tugas kita. Kenapa kita fokus nuduh-nuduh orang, sedangkan kewajiban kita tidak laksanain? Nah, saya mau cerita sedikit ya. Saya ngisi di sebuah TV ya, ngisi TV. Saya di TV itu saya nggak pakai songkok nih, saya nggak pakai baju koko nih, ya. Karena ngisi di sini saya pakai songkok sama pakai baju koko, ya. Tapi di TV itu ketika saya syuting, saya tidak pakai baju ini, saya tidak pakai simbol-simbol ini. Yang saya pakai apa? Saya pakai jas, saya pakai celana jeans, saya nggak pakai songkok, kayak orang seorang profesional saja. Ya. Terus ada orang yang melihat non-muslim. Dia bilang gini, saya suka model dakwahnya, tidak terlalu fanatis, kata dia. Dan itu masuk di pemikiran saya. Nah, kadang kita juga perlu melakukan hal seperti itu. Cuman kadang kalau buat orang muslim, wah, masa Ustadz nggak pakai songkok, nggak pakai baju koko, nggak pakai baju gamis. Ketika nggak paham konsepnya, gitu ya, kadang kita itu suka mengkritisi.
Padahal ada bagian yang kita harus lakukan supaya bisa masuk kepada orang banyak. Padahal yang ngomong ke saya itu seorang pastor perempuan. Apa ya namanya kalau pastor perempuan? Itu yang pokoknya pendakwahnya juga gitu. Dan pemikirannya sesuai gitu. Nah, gimana kita mau masuk kalau misalnya bariernya sudah ada? Misalnya jenggotnya panjang, pakai baju ini segala macam, wah, buat mereka itu kayak intimidatif. Wah, pasti saya akan dijudge nih. Udah ilfil duluan. Nah, betul. Ya. Jadi ketika Menyesuaikan audiennya ya Ustadz. iya, betul. Kira-kira gitu tuh. Jadi Tapi maaf Pak Ustadz, kan kita kan fitrah kita semua orang yang lahir fitrah kita kan Islam tuh Pak Ustadz. ya, Nah itu dibimbing sama orang tuanya. Nah kalau yang orang tuanya Islam, alhamdulillah itu baik. Tapi yang orang tuanya bukan Islam, sementara kan fitrah kita Islam, yang salah itu siapa Pak Ustadz? Orang tuanya atau gimana tuh Pak Ustadz? Maksud saya berdosa nggak nih si anak ini Pak Ustadz? Karena ngikutin orang tuanya gitu. Sementara kita dari lahir udah fitrah Islam gitu Pak Ustadz. oke. Kita akan ngikutin logika dalam surat Yasin ya. Setiap orang itu ditakdirkan, dilahirkan suci, betul? Oke. Nanti itu ada ayatnya. Ketika sebelum lahir ke dunia, itu sudah disumpah. Ada sumpah jabatan pada saat itu ya. Sumpah jabatannya apa? Apakah kamu bersaksi, aku adalah Tuhanmu? Bala syahidna. Bala syahid. Itu waktu di rahim ya Pak Ustadz? Oh, Bersumpah itu. sebelum era di rahim. Di alam ruh. Ya. Jadi di ruh itu kita berkumpul dan menyaksikan, hadir pada saat itu. Semua, baik yang agamanya sekarang apa, terakhir dari keluarga apa, itu sudah bersaksi ruhnya. Kemudian ketika dilahirkan, dia di keluarga yang berbeda-beda. Ya, keyakinannya bisa berbeda-beda. Maka tugas setiap orang itu proses mencari Tuhannya. Allah berikan kapasitas otaknya untuk berpikir. Kemudian ada ayat-ayat tadi, malam ayat, langit ayat, bumi yang mati ayat, di dalam diri manusia juga ayat. Kalau kamu renungkan itu, kamu pasti akan menemukan Tuhan. Nah, kadang kita memahami agama itu berdasarkan keturunan, kan? Iya, benar. Ternyata kalau kita balik ke dalam Al-Quran, ternyata semua ayat. Loh, gimana ada orang yang dia tidak ada Quran, ya, tidak ada kiai, tidak ada ustadz yang berdakwah, gimana dia akan beragama Islamnya? Kan gitu kan pertanyaannya. Iya, apalagi Mungkin di keluarganya bukan Islam. Ya, oke. Mungkin nggak ada orang yang terlahir di dunia tidak ada ayat-ayat Allah nyampe kepada dia? Tidak mungkin semua ayat Allah nyampe. Mungkin. Ya. Ayat Qur'annya bisa jadi tidak nyampe, tapi ada ayat malam, ayat tumbuhan, ada ayat matahari, Dinding ada depan tadi ayat itu ya, kaitannya Ustaz? dengan angin, sampai nggak kepada dia? Sampai. Sampai. Kalau dia renungkan itu, dia pikirkan itu, dia akan bertemu dengan Tuhan. Seorang ahli matematika, tuh, lihat aja nanti di YouTube tuh, orang profesor matematika, dia jadi Muslim. Karena dia menggunakan logika matematikanya dia. Fine ya Pak Ustaz. Ya. Terus ada seorang dokter, dia meneliti tentang manusia, dia spesialis, terus dia teliti, terus dia mengatakan sampai pada sebuah kesimpulan, tubuh manusia itu sangat teratur semuanya, satu bagian dengan bagian yang lain saling terkoneksi, tidak mungkin manusia itu terjadi sedemikian sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Nah, dia sudah sampai pada sebuah kesimpulan kan berarti? Sampai pada sebuah kesimpulan. Siapa yang mengatur itu? Siapa yang menciptakan? Dia harus terus mencari itu. Dan akhirnya bertemu kepada Islam. Seorang profesor peneliti jasadnya Fir'aun, seorang profesor dari Prancis.
meneliti jasadnya Firaun. Terus ada teman yang mengatakan, ada itu dalam Quran, jasadnya dipelihara. Ah, masa sih? Terus dikasih Qurannya, akhirnya dia pergi ke Jeddah, belajar tentang bahasa Arab, belajar tentang Quran, akhirnya dia menjadi seorang mu'alaf. Ayat pertama kali yang nyampe, Quran atau jasadnya Firaun? Jasadnya Firaun dulu. Dia Jasad meneliti. Fir'aun. Sebelum jasadnya Firaun, dia sudah punya basic penelitian nggak tentang tubuh manusia? Dia punya. Ayat jasad sudah sampai kepada dia, kemudian ayat tentang Firaun sampai kepada dia, baru ayat Quran sampai kepada dia. Itu loh prosesnya. Jadi ternyata Allah itu kan Ar-Rahman, Allah itu berkasih sayang kepada setiap manusia. Pasti ada ayat yang sampai kepada dia. Udah bisa dipastikan. Nggak mungkin nggak ada ayat yang nggak sampai kepada dia. Pasti sampai. Pertanyaannya adalah, dia mau berpikir nggak? Karena nantinya yang Allah komplain di dalam Al-Quran, kenapa kamu tidak mau berpikir? Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak berpikir? Itu loh yang Allah komplain. Jadi beragama itu berpikir. Kalau berpikir, keyakinannya mantap nggak? Mantap. Makanya kita lihat sekarang, seorang mu'alaf dengan orang yang lahir Islam, agamanya Islam, bapaknya Islam, kira-kira level imannya ketika belajar lebih kencang mana? Mu'alaf atau orang yang lahir dari orang tua Islam? Mu'alaf. Yang mualaf biasanya Ustaz. Rata-rata mu'alaf. Kenapa mu'alaf? Karena mereka mencari Karena dia kebenaran itu, mencari. Pak Iya, Ustaz. benar-benar Mereka. mencari, mendapatkan sendiri. Mencari kan? Berarti kan Merasakan. mencari, berpikir, merasakan, sehingga apa? Ketika iman, yakin. Nah, kita itu belum yakin, level yakin itu belum. Sehingga apa? Ya udahlah, gini-gini aja lah, pokoknya dengerin Ustadz saja, nggak usah yang macem-macem lah. Udah gini-gini aja. Sedangkan mereka belajar banyak kitab, ya, belajar Quran, belajar ini, belajar itu, karena mereka menemukan. Ya balik lagi tuh pertanyaan yang awal tadi. Kita seringkali diajari perbedaan mazhab-mazhab itu ketika belajar Islam, atau hal yang fundamentalnya dulu, tentang menemukan Tuhan dulu. Karena kalau kita sudah menemukan, maka gampang tuh ngikutin fikihnya. Tidak akan mempertentangkan itu. Sholat itu adalah koneksi saya, sholat maknanya adalah koneksi saya dengan Allah. Ketika saya sholat, saya akan membangun koneksi saya dengan Allah. Yang terjadi sekarang, ketika sholat, dia fokus kepada sebelahnya yang tangannya goyang-goyang. Bukannya terkoneksi dengan Allah, dia terkoneksi dengan sebelahnya. Fundamentalnya dulu. Sholat adalah koneksi. Dia menemukan yang fundamental, sehingga ketika melaksanakan yang ritual-ritual itu, dia akan mengikutinya dengan ilmu-ilmu fikihnya itu, tapi fundamentalnya sudah matang. Kira-kira gitu. Masih ada satu boleh nih, kayaknya tadi terlewat nih Bu Tia, yang mungkin juga Ya. sangat fundamental penting nih, karena beliau ingin menyampaikan bagaimana cara kita memahami kebenaran ini, karena kita kan menggunakan logika nih, logika mana yang benar-benar dibimbing oleh Allah, atau logika yang kemudian diintervensi oleh setan gitu. Ini khawatirnya bagaimana cara memilah mana ini kebenaran, cara pemahaman itu ya, kebenaran yang dibimbing oleh Allah atau justru dibimbingnya oleh setan tadi itu. Oke. Kebenaran. Masalah kebenaran kan setiap orang bisa berbeda-beda, betul kan? Oke. Ketika awal kita mengaji harus diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan kepada Allah sehingga kita diberikan kebenaran yang benar-benar kebenaran, bukan kebenaran yang bias. Maka caranya adalah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita mempelajari Al-Qur'an, ya. Kemudian akhirnya ketika kita mempelajari Al-Qur'an, cara pandang kita terhadap dunia melihat dengan kacamata Quran.
Misalnya saya kasih contoh, di dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Bentar, saya baca Al-Kahfinya dulu. Mas Mulis kalau bisa, mumpung ya. Al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Ya, saya bacakan ayat itu. Sekarang gini. Nanti kembali kepada logikanya. Saya pakai kacamata ini ya. Ya, saya pakai kacamata ini. Lensanya itu sesuai dengan mata saya. Ketika lensanya saya ganti, maka saya tidak akan jelas melihat dunia. Melihat alam ini tidak akan clear. Oke. Ketika lensanya sesuai, kita bisa melihat dengan sangat jelas. Oke. Jelas analoginya di sini contohnya? Oke. Berarti kita butuh kacamata lensa yang jelas, yang sesuai. Sekarang gini, orang sukses itu ini, saya ganti. Kalau dia seorang pemimpin perusahaan, dia punya perusahaan, dia punya rumah mewah, dia punya villa, dia punya mobil, mobilnya bukan hanya satu. Sukses nggak? Sukses. Kacamata dunia sukses, Ustadz. Oke, tadi kan ada jawab sukses. Oke, saya kunci dulu suksesnya dulu. Sukses. Oke. Dia kaya segala macam. Terus tiba-tiba orang tuanya telepon. Dia lagi meeting. Dia nggak angkat telepon orang tuanya. Dia abaikan. Kemudian setelah meeting dia nggak telepon. Dia sibuk dengan yang lainnya. Dia soleh ya? Tidak. 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 Oke. Dari kacamata, kalau banyaknya harta, kedudukan, dia akan dinilai sukses nggak? Sukses. Sukses. Sekarang lensanya diganti. Lensanya diganti wal baqiyatus sholihat. Dengan amal soleh. Ketika dia tidak ngangkat, tidak memperdulikan orang tuanya, amal soleh nggak? Tidak. 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 Sukses nggak dia berarti? Tidak. 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 Ketika lensanya diganti, maka kesimpulan kita jadi berbeda. Betul nggak? Iya. Iya, Ustadz. Kalau lensanya harta, kita katakan sukses. Kalau lensanya amal soleh, maka kita katakan dia nggak sukses. Betul ya? Betul. Oke, seringkali kita melihat dengan kacamata dunia kita. Maka ayat ini mengatakan al-maluna wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan. Yang namanya perhiasan kehidupan tidak bisa digunakan untuk mengukur menjadi lensa untuk sukses atau tidak. Yang jadi sukses adalah amal soleh. Jadi, kalau lensanya sekarang amal soleh, kalau dia kaya, kemudian dia peduli dengan orang tuanya, sukses nggak dia? Sukses. Sukses. Kadang kita memisahkan ini ya, oh berarti kalau kaya segala macam itu nggak sukses, udah jadi orang biasa saja, yang penting peduli dengan orang tuanya. Nggak kayak gitu juga kesimpulannya. Kita nggak bisa memisahkan itu. Jadilah kaya dan peduli. Itu namanya sukses. Mumtaz ya. Jadilah kaya dan peduli. Ya. Karena Tapi Nabi namanya nggak. khalifah itu mengendalikan, betul nggak? Bukan dikendalikan. Maka genggamlah dunia itu, jadilah kaya, jadilah sukses, jadilah pejabat, kendalikan itu semuanya. Itu kan namanya khalifah. Kadang kita kan, saya sudah hijrah nih. Ya udah kalau hijrah, ya di pengajian-pengajian saja, di masjid saja, udah cukup hidupnya seperti itu saja. Ingat, kita diciptakan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu menjadi pemimpin. Pemimpin itu berjuang. Pemimpin itu aktif. Pemimpin itu mengatur. Tuh, kalau jadi ustadz itu nggak usahlah politik-politikan.
Loh, di dalam Al-Quran itu suruh ngomongin politik kok. Karena kita tidak punya ilmu Qur'annya, sehingga kita memisahkan dunia dan akhirat. Kalau kita belajar Qur'an, tidak dipisahkan, karena kita ditakdirkan untuk hidup di dunia, untuk menjadi khalifah. Pasti Allah akan memberikan sebuah aturan-aturan untuk bisa menjadi khalifah. Jadi biar lensanya tetap bersih itu harus banyak berinteraksi dengan Quran ya Ustaz ya. Jadi gitu Betul ya. sekali. Jadi Ya, Mutia, betul. kita semua tentunya ya, dengan banyak Ya, berinteraksi dengan Quran, maka dengan sendirinya Allah akan memberikan petunjuk itu Ustaz ya. ya, Matur nuhun Ustaz. Masya Allah. ya. Dan tadi doanya dengan ta'awud itu Ustaz ya, supaya tidak terhindar, supaya terhindar dari intervensi setan yang akan mengalihkan pemahaman yang salah gitu ya. Dan Mm-mm. tentu dengan banyak belajar, tadabbur Quran, dan berguru kepada orang-orang yang alim, dan tadi beramal soleh menjadi salah satu kunci Ustaz ya. Ya. Masya Allah. Nah, saya tambah satu lagi nih ya. Islam itu akan memberikan tujuan hidup. Jadi Islam itu akan memberikan tujuan hidup. Tapi ketika kita jadi Muslim, tidak otomatis kita akan menemukan tujuan hidup. Sepanjang kita jauh dari Quran. Ya. Makin kita intens dengan Quran, maka kita akan menemukan tujuan hidup itu. Jadi kita nggak gampang tuh. Panduannya apa sih? Ya. Panduannya apa sih? Ya panduannya Quran. Kan seringkali kan ditanya, kita cintanya apa? Cintanya terhadap Rasul. Rasul itu akhlaknya Quran. Ditanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, akhlak Rasul itu apa? Akhlak Rasul adalah Quran. Jadi ketika kita mempelajari Quran ini, kita sedang belajar melaksanakan sunnah Rasul. Nah, seringkali kan waktu saya pertama kali ngajarin Quran itu, wah ini orang yang anti sunnah nih. Padahal mengamalkan mempelajari Al-Quran itu sunnah terbesar Rasul. Kira-kira itu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, buat kita semuanya termasuk diri saya, yuk kita dekat dengan Al-Quran, bukan hanya sekedar baca Arabnya, kita pahami maknanya satu persatu. Kayak kajian yang dibikin MKI ini kan kajian untuk mendekatkan diri dengan Quran. Dan berseri Ustaz ya. Jadi jangan sampai lewatkan, dan Oh, jangan iya. lupa juga ngajak ke orang lain ya. Bu hari ini silakan share juga sebanyak mungkin, dan juga jamaah-jamaah yang lain. Dan ini sebenarnya sudah selesai nih, sudah lewat sekali nih, jam 7 lebih. Tapi ini Bu Putri selalu terakhir nih, nge-raise hand nih. Diberi kesempatan Ustaz atau gimana? Bolehlah satu. Ya, Boleh. sebelum Terakhir ya, Bu Putri ya. Alhamdulillah. sebelum sarapan. Rezeki ya. Bismillah, Ustadz. Saya tadi yang sempat bahwa kita itu sudah di kayak MOU sama Allah itu sejak di rahim atau masih di Lut Mahfud. Nah itu sama dengan ini, saya jadi teringat tadi saya ambil Quran Al-A'raf 172 bahwa kita juga sudah berbincang gitu dengan Allah dan nanti dimintai pertanggungjawaban. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, Tuhan bertanya itu, mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Nah, itu kan kita dimintain pertanggungjawab dan kita sempat ngobrol. Nah, itu di mana Ustadz? Itu di mana kejadian kita ngobrol itu? Tadinya sepemahaman saya itu waktu ditiupkan ruh itu di rahim, ternyata ketika Ustadz tadi sudah jadi, udah green design Allah itu sudah jadi sebelumnya semua itu sampai berarti sampai makhluk yang paling akhir lahir dimunculkan di dunia ini, sampai itu sudah ada semuanya atau bagaimana? Itu yang saya tanyakan. Oke, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini. Ini kita dibawa ke alam sebelum kita ada. Ya. Ini alam di mana?
Nah, yang enak sih sebenarnya adalah ngajinya kita konsisten dan urut ya. Dan kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya tidak bisa urutkan, tapi logikanya saja ya. Di dalam surat Al-Baqarah pertama kali Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Berarti ketika Allah memberikan sebuah broadcast ya, kalau bahasa sekarang itu di broadcast, siapa yang hadir pada saat pengumuman ini? Malaikat. Jadi malaikat semua dipanggil, termasuk iblis di dalamnya. Dan Allah memberikan sebuah pengumuman, aku hendak menjadikan makhluk di muka bumi. Mereka akan menjadi khalifah. Nah, kemudian di situ ada dialog tuh. Ya, sama Allah sama dengan malaikat, kemudian ada iblis di situ gitu. Dialog-dialog itu ada. Sampai ayat 38 tuh ya. Dari 30 sampai 38. Itu adalah dialog-dialognya. Berarti rencana Allah itu ketika disampaikan, apakah Adam dan yang lain-lain sudah diciptakan? Belum. Mau akan. Karena baru planning. Ya. Nah, ketika berarti kan belum diciptakan. Ya. Nabi Adam dan segala itu belum diciptakan. Jadi proses dialog itu baru rencananya. Kemudian baru diciptakan. Kemudian ketika diciptakan, ruh itu diciptakan semuanya tuh. Di alam langsung itu semua ya? diciptakan. Langsung semua ya? Ya. Ustaz. Makanya gini, kadang-kadang kan gini. Kadang kita belum pernah bertemu dan kenal orang itu sama sekali. Betul. Terus bertemu dengan kita, kehidupan kita sekarang. Terus kita ngerasa, kok saya pernah kenal dia ya? Kok saya pernah dekat dengan dia? Pernah nggak dalam hidup kita merasakan seperti itu? Iya. Kadang sih ya. Kadang suka begitu, Ustaz. Ya. Karena di alam ruh itu, kita hidup di situ. Oh, subhanallah. Dan kita dengan yang lainnya itu kenal. Maka ketika masuk dalam surat Al-A'raf tadi, ya, semua ruh itu berbincang dengan Allah nggak nih? Persaksiannya. Iya. Maka semua. dia yang jawab tuh kan banyak ya, mereka gitu kan? Iya, mereka betul. Berarti semua ruh ya? Iya. Semua ruh. Berarti baik muslim maupun non-muslim kan? Ketika terakhir ruhnya original tuh. Iya. Ruh original itu dia mengakui, iya engkau ya Allah, bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Baru nantinya fisiknya ada di rahim, kemudian diambil ruhnya itu, kemudian diingatkan lagi kan ruhnya, kemudian baru ditiupkan. Jadi setiap manusia itu suci. Nggak ada yang terlahir dia anak haram, nggak, dia tetap suci. Ya, ruhnya suci. Maka dalam perjalanannya sebenarnya dia bukan memeluk agama Islam, dia kembali ke dalam kesuciannya. Karena sebelumnya dia muslim, berserah diri kepada Allah kan, ngakuin qalu bala, ya Allah, saya bersaksi. Jadi dia kembali lagi. Nah, memang menarik lagi ya. Ke akhirat ya. Iya, betul. Nah, memang menarik ya belajar kaitannya dengan hal-hal yang fundamental di dalam Al-Quran. Ini kan fundamental ya. Dan Ma'rifatullah ya. Namanya itu apa? Mengenal Allah dengan apa itu? Ustadz saya lupa. Apa Ustadz? Ya kan ada ma'rifat, kemudian ada berbagai macam ilmu tasawuf gitu kan. Iya. Ya, intinya di dalam Al-Quran itu tidak membeda-bedakan ilmu ma'rifat, tasawuf. Ya belajar Al-Quran itu belajar hal-hal seperti ini. Ini kan yang fundamental sebenarnya. Cuman kita manusia itu mendevelop ilmu, oh ini tasawuf, ini ma'rifat, gitu ya, memberikan labeling ilmu, gitu ya. Jadi makin asik Ustadz, makasih Ustadz. Ini saya traveling nih otak saya, berarti ya Allah, berarti kita itu kayak yang dibilang dejavu itu sebetulnya kita memang sudah bermain gitu, friendly sama mereka yang lain, apapun itu, entah
entah manusia atau benda di sekitar gitu ya Ustaz. Iya. Subhanallah. Ya. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad juga semuanya kan Muslim ya berarti. Ya. Jadi nggak ada, agamanya kan satu, agama Allah saja, din Allah. Nah itu yang saya itu sekarang kendalanya Ustadz, semakin tua fisik saya kemarin yang aduh nemu ayat kok semakin melemah ternyata. Alhamdulillah kemarin saya lupa dengan Ustadz siapa, tapi yang intinya bahwa oh boleh kok kita memang melemah secara fisik, tapi secara basiroh kita, hati kita itu bisa semakin tajam ke Allahnya. Nah, saya semakin senang itu. Tadinya saya, ya Allah kok saya kayak gini ya, nanti berarti kok di Quran ini. Saya belum itu, kemarin Alhamdulillah udah tercerahkan gitu bahwa ya, tetap optimis gitu, tetap bisa lebih lari gitu ke Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. Terima kasih Ustadz Kholis. Sama Ustadz Bu. Senong. Masya Allah, tabarakallah, ini kajian yang sangat mendasar ya. Dan sudah baru masuk ke beberapa 2 episode nih tentang surat Yasin ini. Kita sudah ditampar banyak hal gitu ya. Untuk kembali kepada pemahaman yang fundamental dari tentang bahwa Al-Quran itu adalah di awal-awal ayat. Dan surat Yasin ini Al-Quran adalah Al-Quran yang penuh hikmah gitu ya. Kemudian diutus para rasul untuk mendakwahkan kepada tauhid, dan ini menjadi sebuah pondasi bagi kita semua untuk mengajarkan diri kita dan juga keluarga kita tentang tauhid yang menjadi sebuah pondasi yang paling kokoh. Karena setelah itu akan mudah saja. Soal fikih itu adalah bagian dari pelajaran-pelajaran lanjutan dalam pelaksanaan ibadah. Tapi pondasi yang paling utama itu yang harus kita kokohkan, yaitu tauhid. Masya Allah, tabarakallah, dan mudah-mudahan kita kembali lagi di minggu pertama ya, insya Allah di bulan ini bulan pertama ya, dan insya Allah di minggu keempat ya, insya Allah kita kembali berjumpa dengan Ustaz Khairil, karena di tahun depan kita akan ngaji tentang ilmu waris, ini bagian dari cabang ilmu. Insya Allah nanti mudah-mudahan jamaah juga bisa terus mengikuti kajian bersama Ustaz Saifullah tentang waris, dan tentu banyak kajian yang disediakan oleh MKI dari pagi sampai malam, dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Mudah-mudahan inilah bagian kita untuk mengembalikan kepada kemusliman kita ya, yang dulu pernah disaksikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita makin memperkokoh hati kita, atau lensa kita makin bening untuk bisa menangkap kebenaran itu, seperti yang tadi disebutkan oleh Khairil. Dan saya ingatkan kembali, ini salah satu amal soleh yang juga kita upayakan untuk istiqomah adalah sedekah di pagi hari. Mudah-mudahan bagian dari yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh lah yang tadi yang tersisa ya. Karena dunia al-mal wal banun, tadi sebut surah Al-Kahfi, hanya sebuah perhiasan dunia, tapi yang tersisa dari kita yang menjadi harapan kita akan kita petik investasi akhirat kita adalah hanya amal soleh yang akan kita nikmati di akhir kelak. Alhamdulillah wasyukurillah, mudah-mudahan ini kajian yang terus bisa membekas dalam diri kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, menjadi sebuah bekal amal dan bekal ketakwaan, dan menjadi yang terbaik. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Ustaz Khairil. Kita doakan semua ya guru-guru kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan istiqamah dalam jalan dakwahnya. Dan itu juga mohon doa juga untuk MKI ya, para sahabat semua nih, jangan lupa doakan juga kami para pengurus MKI. Ini udah nongol nih, kayaknya mau ngomong sesuatu nih kayaknya. Enggak. Mau bilang terima kasih Ustaz Alam. Kalau boleh lebih sering ngaji-ngaji di sini Ustaz Alam. Iya benar Ustaz, setuju Ya, Ustaz. benar. Ditunggu. Terlalu jauh kalau bulan depan. Aspirasinya Ustaz Khairil. Bisa Ramadan Pak Ustaz. Ayo Ustaz Alam, ditodong tuh ayo waktunya. Ayo Ramadan Pak Ustaz, Ramadan. Ditunggu loh Pak Ustadz. Harus sering nih Ustaz katanya nih, karena kita rindu untuk interaksi dengan Quran dibimbing oleh Ustaz nih. Jadi Iya, kalau sebulan 2 kali gak cukup katanya ya. Kajian jauh ini Kurang banget. Seminggu 2 Makin kali nggak apa apa-apa ya? Ustaz. Semakin Minggu tenang sekali hatinya nggak apa-apa Ustaz. Ustaz, minggu sekali. Mohon. Ya. Nanti lihat jadwalnya, soalnya ada jadwal di fisik offline ya, di
masjid di sekitaran rumah. Nanti saya lihat lagi jadwalnya ya, karena ada Terima kasih banyak Ustadz. Semoga Allah Iya. Pak mudahkan. Ustadz ada YouTube-nya nggak Pak Ustadz? Ceramah YouTube-nya Pak Ustadz? ada nanti dikirim itu. Mas Elo udah tahu tuh. Nanti Silakan bagi Udah Pak subscribe Ustadz. saya. Iya. Ustadz ada di grup nggak? Ada. Oh Ada ada. di grup tapi Boleh diam nanya nanti. aja. Oh pantesan. Bertanyanya terbatas Ustadz. Saya mau tanya gimana caranya langkah memulai berdakwah kepada non-muslim. Karena kalau kajian kan temannya muslim semua. Tapi kalau yang non-muslim yang berada di sekitar kita gimana caranya? Terlepas dari lakum dinukum waliyadin dan hidayah itu. Tapi dalam setiap kajian ada action yang kemudian bisa kita lakukan. Walaupun itu kecil sedikit tapi memulai dari apa? Cuma tadi apa? Mulai dari tauhid. Gimana ya caranya ya gitu loh Ustadz. Yang Di-share aja Bu hari ini ya pertanyaannya, nanti insya Allah nanti Sudah saya tulis dijawab nanti lain Ustaz waktu. Khairul gitu. Ya, terima kasih banyak Ya, Ustadz. nanti insya Allah Ya, di-share sama-sama. nanti jawabannya Ustaz Khairul juga Khairan mungkin Ustadz. Ustaz lain juga bisa menambahkan bagaimana kita cara berdakwah. Ini udah sampai kepada aksi Ustaz. Terbakar Ya. itu aman Ustaz. Setelah ngaji tentang Masya Allah. kewajiban Ya. untuk tabligh, untuk dakwah ini jadi Ya. terbakar bagaimana cara untuk bisa berdakwah. Ini Masya Minimal Allah. ajak yang lain ya, Bu, Bapak, ajak yang lain. Ini untuk gabung belum PMKI. sarapan aja udah terbakar ya. Masya Allah. Alhamdulillah, wasyukurillah, jazakumullah khairan Ustazah, dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan satu tema kajian tentang surat Yasin. Masih banyak ya, nanti banyak sekali surat Yasin, dan insya Allah kita akan terus ayat demi ayat kita memahaminya, sehingga ketika kita membacanya atau melafalkannya dalam hafalan kita barangkali yang sudah hafal dengan surat Yasin akan lebih kuat kokoh ya interaksinya, koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. asyhadu an la ilaha illa anta, Terima kasih Ustaz Wabillahi Terima taufiq kasih wal Ustaz hidayah. Halis. Wassalamualaikum Ustaz Halis. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا